Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Minggu, tanggal 3 April tahun 2022, kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santo Richard dari Chichester, uskup dan pengaku iman. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan Santo Richard ini. Dengarkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Richard lahir di Inggris pada tahun 1197. Orang tuanya tergolong bangsawan yang kaya raya. Sepeninggal ayah ibunya, Richard bersama kakaknya mulai jatuh miskin. Kemiskinan ini menyebabkan Richard masuk Universitas Oxford sebagai seorang mahasiswa yang miskin. Ia mengalami banyak hambatan, terutama dalam soal keuangan. Kendati pun demikian, ia berhasil meraih gelar master di Universitas Oxford. Setelah itu, melanjutkan lagi studinya di Universitas Paris dan Bologna hingga meraih gelar doktor dalam bidang hukum kanon. Pada tahun 1235, ia ditunjuk menjadi rektor Universitas Oxford. Tetapi tak lama kemudian ia meletakkan jabatan ini dan menjadi penasehat Santo Edmundus Rex, uskup agung Canterbury. Pada waktu itu, Edmund meninggal dunia pada tahun 1240 di Siosi, dekat provinsi Prancis. Richard sedang menyiapkan diri untuk menerima tahbisan imamatnya. Ia ditahbiskan di Orleans, Prancis pada tahun 1243. Lalu kembali ke Inggris untuk bekerja sebagai pastor paroki. Namun di Inggris ia kembali ditugaskan sebagai penasehat Bonifacius dari Savoy, uskup agung Canterbury pengganti Edmund. Pada tahun 1244, Richard dipilih oleh Bonifacius sebagai uskup Chichester untuk menggantikan uskup Ralph Neville yang meninggal dunia pada tahun itu. Penunjukan ini menimbulkan pertikaian antara Bonifacius dan Raja Henry yang ketiga. Raja tidak menyetujui pengangkatan Richard karena ia lebih suka pada Robert Parsley yang dipilih oleh banyak imam untuk menduduki tata keuskupan Chichester pengganti Ralph Neville. Bonifacius menolak memberi pengesahan atas Robert Parsley dan tetap mendukung Richard sebagai uskup Chichester. Raja menjatuhkan hukuman kepada para pemimpin dioses dan menolak pengesahan penunjukan atas diri Richard. Pada tahun 1245, sementara pertikaian ini terus berlanjut, Bonifacius dengan dukungan kuat dari Sri Paus di Roma menahbiskan Richard sebagai uskup Chichester di Lyons, Prancis. Raja Henry tidak mengakui otoritas Paus dalam masalah ini dan tidak tunduk kepada pimpinan dioses. Henry menyita seluruh kekayaan gereja dan penghasilan uskup. Tindakan ini membuat Richard tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik hingga hukuman ekskomunikasi dijatuhkan atas diri Henry pada tahun 1246. Richard seorang uskup yang sederhana dan banyak melakukan perbuatan-perbuatan amal. Dengan cinta yang tulus, ia aktif melayani orang-orang sakit dan miskin. Demi kehidupan orang ini, ia rela menjual harta miliknya. Ia ramah terhadap imam-imamnya dan berusaha sekuat tenaga
untuk meningkatkan pendidikan dan pembinaan hidup rohani mereka. Dengan semangat ini, ia berhasil menenangkan kesetiaan imam-imam dan seluruh umat sekalipun ia menggalakkan suatu program yang tegas. Ia juga melakukan banyak hal untuk memperbaharui liturgi gereja dan menuntut imam-imamnya untuk merayakan upacara-upacara gerajani dengan kewibawaan yang tinggi dan dalam keadaan berrahmat. Setelah menjalani suatu kehidupan yang keras dengan berbagai usaha untuk memajukan keuskupannya, Richard meninggal dunia di Dover pada tahun 1235 ketika ia sedang berkhotbah untuk mendorong umat melancarkan suatu perang salib terhadap bangsa Sarasin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santo Richard dari Inggris yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Semoga kita yang saat ini mendengarkan dan juga memiliki profesi yang merasa lebih tinggi dari apa yang kita harapkan, tidak luput apa segala sesuatu yang kita terima itu adalah seolah-olah semuanya berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Selalulah mengutamakan pelayanan untuk menyenangkan hati kita Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan mengabaikan perintah Tuhan kita yang senantiasa mengajukan kepada umat ciptanya untuk selalu berbuat baik, rendah hati, mau menolong sesama, dan mengutamakan pelayanan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita berpisah, marilah bersama-sama kita memohon berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.